Interaksi obat dengan obat dalam peningkatan efek terjadi ketika penggunaan 2 atau lebih obat bersama menyebabkan peningkatan atau penggunaan efek obat tersebut. Dalam interaksi ini, obat pertama meningkatkan efek obat kedua, sehingga efek yang dihasilkan lebih kuat atau berlangsung lebih lama. Obat dalam tubuh melalui proses yang namanya ATME. ATME itu yang pertama A. Absorpsi, D. Distribusi, M. Metabolisme, dan E. Ekskresi. Jadi, fase perjalanan obat dalam tubuh melalui absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Absorpsi, proses obat yang masuk ke dalam sirkulasi darah, dan distribusi, proses penyebaran obat ke seluruh tubuh. Metabolisme, proses obat yang berkaitan dengan biotransformasi, sedangkan ekskresi, proses obat yang dikeluarkan dari tubuh. Selanjutnya kita lihat lebih rinci apa itu absorpsi. Absorpsi adalah proses obat masuk ke dalam sirkulasi darah di mana obat diserap melalui jalur oral, inhalasi, intravena, intramuskular, atau transdermal. Pada jalur oral, obat akan diserap di usus halus, lalu diangkat ke hati melalui pembuluh darah di hati. Obat akan diserap dikonversi menjadi metabolit. Selanjutnya, penyerapan obat juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti pH konsentrasi dan komposisi obat. Penyerapan obat juga dapat dipengaruhi oleh interaksi obat dengan protein plasma sehingga dipengaruhi konsentrasi obat di dalam sirkulasi darah. Distribusi adalah proses menyebarkan obat ke seluruh tubuh. Setelah obat masuk ke dalam sirkulasi darah, ia akan disebarkan ke seluruh jaringan tubuh. Obat akan bergerak melalui sistem peredaran darah dan akan mencapai seluruh jaringan tubuh. Distribusi obat juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti jenis obat, konsentrasi obat, dan komposisi obat. Obat juga dapat tersimpan di dalam jaringan tubuh seperti lemak dan tulang, dan dapat menyebabkan efek yang berbeda dari yang diharapkan. Metabolisme adalah proses obat yang berkaitan dengan biotransformasi. Proses ini terjadi di hati dan ginjal, di mana obat ini dikonversi menjadi metabolit. Metabolit ini akan memiliki aktivitas biologis yang berbeda dari obat aslinya. Proses metabolisme dipengaruhi oleh enzim-enzim yang terdapat di ginjal. Metabolisme dalam obat juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti jenis obat, konsentrasi obat, dan komposisi obat. Selanjutnya, proses ekskresi. Ekskresi adalah proses obat yang dikeluarkan dari tubuh. Proses ini terjadi di hati dan ginjal, di mana obat akan dikonversi menjadi metabolit yang akan dikeluarkan melalui urin dan feses. Proses ekskresi dipengaruhi oleh jenis obat, konsentrasi obat, komposisi obat, dan fungsi hati dan ginjal. Jika fungsi hati dan ginjal terganggu, maka proses eliminasi obat akan terhambat. Apa yang dimaksud dengan interaksi obat? Interaksi obat adalah perubahan efek suatu obat akibat pemakaian obat lain, interaksi obat dengan obat, atau oleh makanan, obat tradisional, dan senyawa kimia lain. Interaksi obat yang signifikan dapat terjadi jika 2 atau lebih obat digunakan secara bersama-sama. Selanjutnya, kita masuk pada bagian farmakokinetik atau perjalanan obat di dalam tubuh. Perjalanan obat di dalam tubuh melewati 4 fase, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Pada absorpsi, obat-obat yang digunakan secara oral biasanya diserap dari saluran cerna ke dalam sistem sirkulasi.
Ada banyak kemungkinan terjadi interaksi selama obat melewati saluran cerna. Absorpsi obat dapat terjadi melalui transport pasif maupun aktif, di mana sebagian besar obat diabsorpsi secara pasif. Proses ini melibatkan difusi, di mana obat dari daerah dengan kadar tinggi dengan kadar obat yang lebih rendah. Setelah obat diabsorpsi ke dalam sistem sirkulasi, obat dibawa ke tempat kerja di mana obat akan bereaksi dengan berbagai jaringan tubuh atau reseptor. Selama berada di aliran darah, obat dapat terikat dengan berbagai komponen darah, terutama protein albumin. Metabolisme dapat mengubah senyawa aktif yang larut dalam lemak menjadi senyawa yang larut dalam air yang tidak aktif, yang nantinya akan diekskresikan terutama melalui ginjal. Selanjutnya pada tahap ekskresi atau eliminasi, di mana sebagian besar obat diekskresikan melalui empedu ataupun melalui urin. Obat A meningkatkan efek obat B, yang dimana apabila obat A memiliki efek analgesik atau penghilang rasa sakit, dan obat B juga memiliki efek analgesik, penggunaan bersamaan dapat menyebabkan peningkatan efek penghilangan rasa sakit yang dihasilkan, sehingga efek penghilangan rasa sakit yang dirasakan lebih kuat daripada jika obat A digunakan sendiri. Obat A memperpanjang durasi efek obat B, yang dimana apabila obat A adalah obat yang memperlambat pemecahan obat dalam tubuh atau inhibitor enzim, dan obat B adalah obat yang biasanya cepat termetabolisme, penggunaan bersamaan dapat memperlambat pemecahan obat B. Hal ini mengakibatkan efek obat B berlangsung lebih lama dalam tubuh. Obat A meningkatkan penyerapan obat B, yang dimana obat A dapat mempengaruhi proses penyerapan obat B dalam tubuh. Ini dapat menyebabkan peningkatan kadar obat B dalam darah dan meningkatkan efeknya. Misalnya, obat yang meningkatkan penyerapan kalsium dapat meningkatkan efek suplemen kalsium. Interaksi obat dari potensiasi atau peningkatan efek dapat bermanfaat dalam beberapa kasus, seperti meningkatkan efektivitas pengobatan atau mengurangi dosis yang diperlukan. Namun, interaksi ini juga dapat meningkatkan risiko efek samping atau toksisitas. Oleh karena itu, penting untuk selalu berkonsultasi dengan profesional kesehatan atau apoteker sebelum menggunakan beberapa obat bersamaan. Contoh interaksi obat. Yang pertama, kombinasi paracetamol dan ibuprofen. Paracetamol dan ibuprofen bekerja dengan mekanisme yang berbeda untuk mengurangi nyeri dan peradangan. Ketika dikombinasikan, efek analgesik dan anti-inflamasi mereka dapat saling menguatkan, memberikan pengobatan gejala yang lebih efektif dibandingkan penggunaan salah satu obat secara tunggal. Kedua, kombinasi antidepresan SSRI dan benzodiazepine. Antidepresan SSRI seperti fluoxetine dapat dikombinasikan dengan benzodiazepine seperti diazepam untuk mengatasi gejala depresi dan kecemasan secara lebih efektif. Benzodiazepine dapat membantu meredakan gejala kecemasan yang timbul di awal penggunaan SSRI. Yang ketiga, kombinasi metformin dan sulfonylurea. Metformin dan sulfonylurea bekerja dengan mekanisme yang berbeda untuk mengontrol kadar gula darah pada pasien diabetes. Penggunaan kombinasi kedua obat ini dapat memberikan kendali glikemik yang lebih baik dibandingkan penggunaan salah satu obat saja. Keempat, kombinasi ACE inhibitor dan diuretik. ACE inhibitor dan diuretik dapat dikombinasikan untuk mengobati hipertensi.
Diuretik membantu menurunkan volume cairan tubuh, sementara ACE inhibitor menghambat sistem renin-angiotensin aldosteron sehingga efek penurunan tekanan darah menjadi lebih optimal. 1. Sinergisme. Interaksi sinergis terjadi ketika kombinasi obat A dan B bekerja secara sinergis untuk menghasilkan efek yang lebih besar daripada efek masing-masing obat secara individu. Contohnya, kombinasi antibiotik amoxicillin dan clavulanat dapat meningkatkan efektivitas pengobatan infeksi bakteri karena clavulanat melindungi amoxicillin dari enzim yang dapat menghancurkannya. Kedua, potensiasi. Interaksi potensiasi terjadi ketika satu obat meningkatkan efek obat lain tanpa memiliki efek terapeutik sendiri. Contohnya, kombinasi antidepresan fluoxetine dan olanzapine dapat meningkatkan efektivitas pengobatan gangguan depresi mayor, di mana fluoxetine dapat meningkatkan kadar olanzapine dalam tubuh sehingga meningkatkan efeknya. Ketiga, modulasi. Interaksi modulasi terjadi ketika satu obat mengubah respon tubuh terhadap obat lain. Contohnya, kombinasi obat antihipertensi, ACE inhibitor, dan diuretik dapat memberikan efek yang lebih kuat dalam menurunkan tekanan darah, karena diuretik meningkatkan ekskresi natrium dan air, sementara ACE inhibitor menghambat produksi zat yang menyebabkan pembuluh darah menyempit. Keempat, inhibisi enzim. Interaksi obat dapat terjadi ketika obat menghambat enzim yang memetabolisme obat lain, sehingga meningkatkan kadar obat yang terakhir dalam tubuh. Contohnya, kombinasi antikoagulan warfarin dan antibiotik clarithromycin dapat meningkatkan risiko pendarahan karena clarithromycin menghambat enzim yang memetabolisme warfarin. Kelima, penghambatan pompa proton. Interaksi obat juga dapat terjadi ketika satu obat menghambat pompa proton dalam sel lambung, sehingga meningkatkan penyerapan obat lain. Contohnya, kombinasi antasida dan obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID dapat meningkatkan risiko efek samping pada saluran pencernaan karena antasida meningkatkan penyerapan NSAID. Jadi, teman-teman harap dicatat bahwa interaksi obat dapat bervariasi tergantung pada dosis, jadwal, dan kondisi kesehatan individu. Di sini pula terdapat dampak positif dan negatif dari interaksi obat. Yang pertama yaitu dampak positif. Pengobatan yang relatif, yang dimana interaksi obat yang tepat dapat meningkatkan efektivitas pengobatan, memaksimalkan manfaat terapi, dan mempercepat pemulihan pasien. Kedua, keamanan penggunaan. Pemantauan interaksi obat dapat membantu mencegah efek samping berbahaya dan memastikan keamanan penggunaan obat. Ketiga, optimalisasi dosis. Pemahaman tentang interaksi obat dapat membantu dokter menyesuaikan dosis obat secara tepat untuk mendapatkan hasil yang optimal. Keempat, mencegah komplikasi. Mengetahui interaksi obat dapat membantu mencegah komplikasi yang mungkin timbul akibat penggunaan obat yang tidak tepat. Dan yang kelima, peningkatan kepatuhan pasien. Pemahaman pasien tentang interaksi obat dapat meningkatkan kepatuhan mereka dalam mengikuti regimen pengobatan. Yang berikutnya yaitu dampak negatif. Yang pertama, efek samping yang merugikan. Interaksi obat yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan efek samping yang berbahaya, seperti reaksi alergi, pendarahan, atau gangguan fungsi organ. Yang kedua, penurunan efektivitas pengobatan. Interaksi obat dapat mengurangi efektivitas obat sehingga pengobatan menjadi kurang efektif. Ketiga, peningkatan risiko komplikasi. Interaksi obat yang tidak dikenal dapat meningkatkan risiko komplikasi medis yang serius. Keempat, biaya pengobatan yang lebih tinggi. Penanganan efek samping dan komplikasi akibat interaksi obat dapat meningkatkan biaya pengobatan. Dan yang kelima, kebingungan dan ketidakpatuhan pasien. Kurangnya pemahaman pasien tentang interaksi obat dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakmampuan dalam mengikuti regimen pengobatan.
Oleh karena itu, pemantauan dan pengelolaan interaksi obat yang tepat sangat penting untuk memaksimalkan manfaat pengobatan dan meminimalkan risiko yang merugikan. Tips aman menggunakan obat. Yang pertama, informasikan semua obat yang sedang digunakan. Beritahu dokter atau apoteker tentang semua obat resep, obat bebas, suplemen, dan herbal yang sedang digunakan. Ini membantu mereka mengidentifikasi potensi interaksi obat. Kedua, baca label dan ikuti petunjuk dengan cermat. Baca dengan cermat dan seksama label dan informasi kemasan obat. Ikuti dosis, frekuensi, dan cara penggunaan yang direkomendasikan. Ketiga, hindari penggunaan obat tanpa resep. Jangan menggunakan obat bebas tanpa konsultasi dengan dokter ataupun apoteker. Obat bebas juga dapat berinteraksi dengan obat resep. Keempat, perhatikan interaksi obat dan makanan. Beberapa obat dapat berinteraksi dengan makanan tertentu. Tanyakan kepada dokter tentang makanan yang harus dihindari saat menggunakan obat. Yang kelima, laporkan efek samping. Segera melaporkan kepada dokter ataupun apoteker jika terjadi efek samping setelah menggunakan obat. Ini membantu mengidentifikasi potensi interaksi obat. Keenam, gunakan satu apotek atau apotek yang sama untuk mengisi semua obat. Ini membantu apoteker memantau interaksi obat secara menyeluruh. Dan yang ketujuh, tanyakan jika tidak yakin. Jika ada keraguan tentang interaksi obat, jangan ragu-ragu untuk bertanya kepada dokter, apoteker maupun perawat. Mereka dapat memberikan informasi dan saran yang tepat. Pengetahuan tentang interaksi obat sangat penting untuk menjamin keamanan dan efektivitas pengobatan. Interaksi obat dapat terjadi ketika dua atau lebih obat digunakan secara bersamaan, atau ketika obat berinteraksi dengan makanan, suplemen, atau kondisi medis tertentu. Memahami potensi interaksi obat sangat krusial karena dapat meningkatkan efektivitas pengobatan, mencegah efek samping berbahaya, optimalisasi dosis, dan meningkatkan kepatuhan pasien. Oleh karena itu, sangat penting bagi tenaga kesehatan seperti dokter, apoteker, dan perawat untuk selalu memperbarui pengetahuan mereka tentang interaksi obat. Pasien juga harus terbuka dan jujur dalam memberikan informasi tentang semua obat yang sedang digunakan. Dengan pengetahuan yang memadai tentang interaksi obat, kita dapat memaksimalkan manfaat pengobatan, meminimalkan risiko, dan memberikan perawatan kesehatan yang aman dan efektif bagi pasien.